kurban dari orang yang jujur. Kau tidak bisa menyalahkanku karena kurbanmu. Aku tidak butuh ucapanmu. Aku benar-benar tidak membutuhkan itu. Aku sangat benci pada dirimu. Kau tidak membenciku, Qabil. Kau hanya membenci dirimu sendiri. Kau mau tahu, bila kau mati, aku akan tentram. Kalau ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi aku tidak akan melawanmu. Dasar munafik, pura-pura tidak berdosa. Semua keluarga memusuhiku karena kau. Kalau memang itu keinginanmu, bawalah dosaku dan dosamu ke neraka. Karena itulah hukuman untuk kejahatanmu. Semoga Allah mengampunimu. Sudahlah, aku sudah mau padamu. Tutup mulutmu itu. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Aku bersalah. Penyebab rasa iri Qabil yang membabi buta telah pergi selamanya. Dalam kesendirian dan putus asa, ia merasa bahwa seluruh dunia telah meninggalkannya. Habil yang hidup dalam kebenaran hanya mendoakan saudaranya dengan doa yang baik dan menjadi jiwa pertama yang terbunuh. Cahaya kebaikan telah tercermin dalam diri Habil, sedangkan gelapnya kejahatan ada dalam diri Qabil. Habil, bangun. Habil, bangun Habil. Habil, dengarkan aku. Sudahlah, ya ampun, apa yang kulakukan? Apa aku sudah membunuh adikku sendiri? Goncangan jiwa karena apa yang sudah dilakukannya mulai menghantui Qabil. Dalam takut dan kesendirian, ia menjadi putus asa ketika bayang-bayang wajah ayahnya mulai meresahkannya. Dia pun berencana untuk mencoba membuat kebohongan yang meyakinkan untuk diceritakan pada ayahnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang telah ia lakukan. Tapi tetap saja, ia merasa bahwa ialah yang benar dan saudaranya lah yang salah. Saat ini menyembunyikan mayat adiknya adalah hal terpenting baginya. Ia memutuskan untuk membawa mayat saudaranya ke hutan, tapi itu sulit karena mayat itu mulai membusuk dan dingin. Ia menyeretnya sejauh yang ia bisa. Ia harus menyembunyikan kejahatannya, tapi bagaimana? Biasanya malam menyembunyikan keindahannya ketika telah menjelang. Tapi malam ini, isi hutan seolah berteriak memaki Qabil, terus-menerus menyebutnya seorang pembunuh. Karena dihantui perasaan bersalah, Qabil memohon agar semua itu tidak pernah terjadi. Seharusnya ia ada di rumah bersama keluarganya, tanpa rasa putus asa dan kesendirian. Ia mengumpulkan tenaganya dan mulai menyeret mayat itu kembali.
Ia takut kalau ayahnya mencari dan menemukannya. Ia harus pergi sejauh mungkin. Ia pun sampai ke kaki bukit. Sekarang ia merasa mual dan lemah. Hutan yang dulu bersahabat, tempat ia tumbuh dewasa, sekarang seolah sangkar yang memenjarakannya. Hari berikutnya pun tidak ada bedanya. Ia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mayat adiknya itu. Rasa bingung, marah, dan bersalah yang ada dalam dirinya karena dia telah melakukan kejahatan pertama yang tega membunuh adiknya, terus-menerus menyiksa dirinya. Ya Allah, betapa bodohnya aku. Sehingga perlu seekor burung gagak untuk menunjukkan caranya. Qabil mengubur saudaranya di kaki bukit. Ia lega sekaligus sedih karena harus meninggalkan saudaranya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa pulang lagi dan telah kehilangan saudara maupun keluarganya. Jika ia kembali, penjelasan apa yang bisa diberikannya pada ayahnya? Ia harus pergi. Hanya itu cara yang masuk akal. Ia mencoba membenarkan apa yang telah terjadi. Mula-mula ia mengakui bahwa Habil adalah orang yang saleh. Tapi ia merasa bahwa Habil bersalah dan pantas mati. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia telah cukup memperingatkan Habil, dan karena kesalahannya lah semua ini terjadi. Iya, Qabil yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Karena dibutakan oleh kesombongannya, ia menolak bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya. Qabil pergi jauh dari rumahnya, jauh dari kemungkinan ditemukan oleh ayahnya lagi. Qabil adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan, dan perbuatan ini telah diwariskannya pada sejarah manusia. Ratusan bahkan ribuan Qabil terus muncul sepanjang waktu. Pembunuhan tanpa ampun atau rasa belas kasihan. Qabil-Qabil telah menemukan senjata pemusnah massal yang tanpa pilih sasaran membunuh banyak pria, wanita, dan anak-anak yang tidak berdosa. Setiap orang yang melakukan, mereka merasa yakin telah melakukan hal yang benar dan sah. Mereka telah mewarisi sifat dan karakter dari Qabil. Ini adalah takdir umat manusia hingga hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما
ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Kabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.